Dalam seri Basic Tapi Penting, kita akan membahas hal paling mendasar dalam iman Kristen, yaitu Allah. Kita akan menelusuri ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal, siapa Yesus Kristus sebenarnya, apakah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, kemana Yesus pergi antara kematian dan kebangkitannya, 8 pertanyaan penting seputar Roh Kudus, serta bagaimana memahami kehadiran Allah di dalam ibadah. Banyak orang Kristen sudah beribadah dan membaca Alkitab, namun masih bingung siapa Allah yang sebenarnya mereka imani. Padahal, kesalahan memahami Allah berdampak langsung pada iman dan kehidupan Kristen. Karena itu, lewat seri Basic Tapi Penting, kita kembali ke fondasi iman, mengenal Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering membuat banyak orang Kristen bingung, bahkan kadang merasa takut untuk membicarakannya, yaitu Allah Tritunggal. Mungkin kamu pernah bertanya, atau pernah ditanya orang lain, sebenarnya Tritunggal itu apa sih? Kok Allah bisa satu tapi juga tiga? Kalau kamu merasa topik ini berat, tenang saja, kamu tidak sendirian. Sepanjang sejarah gereja, doktrin Tritunggal memang dikenal sebagai salah satu doktrin yang paling sulit dipahami, tapi penting untuk kita sadari. Kesulitannya bukan karena Alkitab tidak jelas, melainkan karena kita sedang berbicara tentang Allah yang tidak terbatas, sementara kita sendiri adalah manusia yang sangat terbatas. Alkitab sendiri mengingatkan kita bahwa pikiran dan jalan Allah jauh melampaui pikiran dan jalan kita. Tuhan berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Rasul Paulus pun berseru dengan penuh kekaguman, "Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Kalau Allah bisa kita pahami sepenuhnya, maka Allah tidak lagi lebih besar dari kita. Tapi justru karena Dia adalah Allah yang sejati, Dia melampaui kemampuan akal manusia. Namun kabar baiknya adalah ini. Meskipun kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna, kita tetap bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita pintar, tetapi karena Allah sendiri berkenan menyatakan dirinya. Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Dan Alkitab juga menegaskan bahwa Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Jadi ketika kita membahas doktrin Tritunggal, kita tidak sedang berspekulasi, melainkan sedang belajar mengenal Allah berdasarkan apa yang Dia sendiri nyatakan di dalam kitab suci. Alkitab mengajarkan satu kebenaran yang sangat jelas sekaligus unik. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Alkitab menegaskan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang melaluinya segala sesuatu ada. Injil Yohanes kemudian menjelaskan bahwa Yesus inilah yang disebut sebagai Firman, yang sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah, dan bahkan adalah Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia. Meskipun Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat seperti, "Aku adalah Allah," namun justru melalui perkataan-perkataannya sendiri, Ia menyatakan identitas ilahinya dengan cara yang sangat jelas bagi pendengar Yahudi pada zamannya. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Teks Yunani aslinya memakai ungkapan ego eimi, yang secara harfiah berarti "Aku adalah." Sebuah ungkapan yang secara teologis merujuk pada penyataan nama Allah sendiri dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Karena itulah orang-orang Yahudi segera mengambil batu untuk melempari Yesus, sebab mereka memahami perkataan tersebut sebagai klaim kesetaraan dengan Allah, bukan sekadar pernyataan bahwa Yesus sudah ada lebih dulu dari Abraham. Hal yang sama terlihat saat Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," sebuah pernyataan yang segera dimengerti sebagai penyamaan diri dengan Allah, dan sekali lagi, Yesus tidak menarik kembali klaim tersebut. Lebih dari itu, Yesus berbicara dan bertindak dengan otoritas yang dalam Perjanjian Lama hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Ia mengampuni dosa. Ia menyatakan bahwa seluruh penghakiman diserahkan kepadanya, dan Ia menyebut dirinya Tuhan atas hari Sabat, hari yang ditetapkan langsung oleh Yahweh. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sedang mengklaim status ilahi yang diberikan kemudian, melainkan sejak awal menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal dan bukan sekadar guru rohani atau nabi biasa. Karena itu, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ia menyembahnya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tidak berhenti di situ, Alkitab juga menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4, Petrus mengatakan bahwa berdusta kepada Roh Kudus sama dengan berdusta kepada Allah sendiri. Namun di saat yang sama, Alkitab dengan sangat tegas menegaskan bahwa Allah itu satu. "Dengarlah, hai Israel,
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan tiga Allah. Inilah sebabnya iman Kristen mengajarkan bahwa satu Allah yang Esa itu ada di dalam tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah yang terpisah, dan bukan pula satu Allah yang hanya menyamar dalam tiga bentuk. Ketiga pribadi ini dibedakan satu sama lain, namun memiliki satu hakikat ilahi yang sama. Hal ini terlihat jelas, misalnya, dalam peristiwa baptisan Yesus. Ketika anak dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Bapa terdengar dari surga pada saat yang bersamaan. Kita bisa menerima kebenaran ini karena Alkitab menyatakannya dengan jelas. Namun bagaimana tepatnya satu keberadaan ilahi bisa ada dalam tiga pribadi? Itu adalah misteri yang melampaui akal manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa tidak semua kebenaran harus bisa kita pahami sepenuhnya untuk bisa kita percayai. Sebab jalan dan pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran manusia. Mungkin ada yang berpikir, tapi kata Tritunggal sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Dan itu memang benar. Alkitab tidak pernah secara langsung memakai kata Tritunggal. Istilah ini mulai digunakan secara jelas oleh gereja pada awal abad ketiga, terutama melalui tulisan Tertullianus yang adalah salah satu bapak gereja mula-mula dari Kartago, Afrika Utara, untuk merangkum dan menjelaskan ajaran Alkitab tentang Allah di tengah berbagai ajaran yang menyimpang pada waktu itu. Namun penting untuk dipahami, Tritunggal bukanlah konsep buatan gereja, melainkan sebuah istilah teologis yang dipakai untuk merangkum seluruh kesaksian Alkitab tentang siapa Allah itu. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu satu, seperti yang kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Pada saat yang sama, Alkitab juga secara konsisten menyatakan bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang Esa. Karena itulah gereja memakai istilah Tritunggal untuk menjelaskan kebenaran ini. Allah itu satu dalam esensinya, namun di dalam keesaannya ada tiga pribadi yang kekal, setara, dan satu dalam hakikat ilahi. Istilahnya memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi kebenaran yang dirangkumnya justru lahir langsung dari kesaksian Alkitab itu sendiri. Menariknya, petunjuk ke arah pemahaman ini sudah mulai terlihat sejak Perjanjian Lama. Salah satunya dapat dilihat dari penggunaan nama Allah, Elohim, yang secara tata bahasa berbentuk jamak, tetapi secara konsisten dipakai dengan kata kerja tunggal. Hal ini menegaskan bahwa Allah tetap Esa, namun keesaannya tidak dapat dipahami secara sederhana begitu saja. Selain itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Sebuah ungkapan yang sejak awal mengundang umat Tuhan untuk menyadari adanya kejamakan yang misterius di dalam keesaan Allah. Hal ini kembali terlihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 dan Kejadian pasal 11 ayat 7, ketika Allah berbicara dengan kata kita. Alkitab tidak sedang mengajarkan adanya banyak Allah, karena Yesaya pasal 45 ayat 5 dengan jelas berkata, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Namun, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang Esa itu memiliki kedalaman dan relasi di dalam dirinya sendiri. Bahkan dalam kitab Yesaya, kita menemukan gambaran yang lebih jelas. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 16, sang pembicara berkata, "Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya," di mana kita melihat Tuhan yang berdaulat, sang utusan yang dipahami sebagai Mesias, dan roh Tuhan disebutkan dalam satu rangkaian. Demikian pula dalam Yesaya pasal 61 ayat 1, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku," yang kemudian dikutip Yesus sendiri dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sebagai penggenapan mesianik. Semua ini menunjukkan bahwa doktrin Tritunggal bukanlah hasil spekulasi filsafat, melainkan kesimpulan yang setia terhadap keseluruhan kesaksian Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, gambaran tentang Allah Tritunggal menjadi jauh lebih terang dan jelas. Salah satu momen yang paling kuat terlihat dalam peristiwa baptisan Yesus. Injil Matius mencatat bahwa ketika Yesus keluar dari air, terbukalah langit dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dalam satu peristiwa ini, Yesus sebagai anak hadir di dalam air, Roh Kudus turun dari surga, dan suara Bapa terdengar dengan jelas. Ketiganya hadir secara bersamaan dan dibedakan dengan nyata, namun tetap menyatakan satu karya ilahi dari Allah yang Esa dalam rencana keselamatannya.
Sepanjang Injil, Yesus berulang kali terlihat berdoa kepada Bapa. Dalam salah satu doanya yang paling mendalam, ia berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Doa ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak sedang berbicara kepada dirinya sendiri, melainkan kepada pribadi lain yang kekal bersamanya, yang dibedakan secara pribadi, namun setara dalam kemuliaan ilahi. Kemudian di 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Paulus menulis, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Di sini, Paulus sengaja memakai dua istilah berbeda dalam bahasa Yunani untuk Bapa dan Yesus. Kata Allah untuk Bapa adalah Theos, sedangkan kata Tuhan untuk Yesus adalah Kyrios, istilah yang dalam Alkitab Yunani dipakai untuk nama Allah sendiri, yaitu Yahweh. Artinya jelas, Yesus bukan sekadar guru atau nabi, tapi Tuhan sejati yang kekal, satu dengan Allah. Bahkan segala sesuatu berasal dari Bapa dan ada melalui Yesus, menunjukkan peran ilahinya dalam penciptaan. Jadi sejak awal, Perjanjian Baru sudah menegaskan, Yesus adalah Tuhan yang esa bersama Bapa. Selain itu, Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang akan datang setelah Ia pergi. Ia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dengan kata-kata ini, Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus bukan sekadar kuasa atau energi, melainkan pribadi ilahi yang diutus oleh Bapa dan melanjutkan karya Allah di tengah umatnya. Semua kesaksian ini menunjukkan bahwa di dalam keesaan Allah, ada persekutuan yang kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbeda sebagai pribadi, namun satu dalam hakikat dan karya keselamatan. Ini adalah bagian yang sering kali disalahpahami ketika kita membicarakan Tritunggal. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing sepenuhnya adalah Allah. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam keilahian. Yesus disebut sebagai Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, dan Roh Kudus juga dipahami sebagai pribadi ilahi yang sejajar, bukan sekadar kuasa impersonal, sebagaimana terlihat ketika Petrus berkata bahwa berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada Allah. Ketiganya memiliki natur ilahi yang sama, kekal, tidak berubah, dan satu hakikat. Namun, di dalam relasi dan karyanya, Alkitab menunjukkan adanya perbedaan peran. Bapa sering digambarkan sebagai pribadi yang merancang dan mengutus. Ia disebut sebagai sumber segala sesuatu dalam karya penciptaan dan keselamatan. Seperti yang Paulus tuliskan, "Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu." Anak diutus oleh Bapa untuk melaksanakan rencana keselamatan itu. Yesus sendiri berkata, "Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku." Melalui Anaklah karya Allah digenapi, baik dalam penciptaan maupun penebusan. Roh Kudus kemudian diutus oleh Bapa dan Anak untuk menerapkan karya keselamatan itu di dalam hidup manusia. Yesus berkata bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namanya, dan juga bahwa Ia sendiri akan mengutus Roh itu dari Bapa. Roh Kuduslah yang melahirbarukan, menguduskan, dan memetraikan orang percaya. Jadi, perbedaan peran ini bukanlah soal siapa yang lebih penting atau lebih ilahi. Ini adalah cara Allah yang esa bekerja secara teratur, harmonis, dan penuh kasih, sesuai dengan kehendaknya sendiri, tanpa mengurangi sedikit pun kemuliaan dan kesetaraan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ajaran Tritunggal tidak mudah dipahami oleh akal manusia yang terbatas, banyak orang mencoba menjelaskannya melalui berbagai ilustrasi. Sekilas, ilustrasi-ilustrasi ini terdengar sederhana dan masuk akal. Namun, justru disitulah letak masalahnya. Ketika kita berusaha menjelaskan Allah dengan sesuatu dari ciptaan, kita seringkali tanpa sadar mereduksi kebenaran tentang siapa Allah itu sebenarnya. Salah satu ilustrasi yang paling sering digunakan adalah apel dan telur. Sebuah apel terdiri dari kulit, daging, dan biji. Demikian pula telur terdiri dari kulit, putih telur, dan kuning telur. Lalu dikatakan bahwa seperti itulah Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah bagian-bagian dari satu Allah. Namun, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah terdiri dari bagian-bagian. Bapa bukan sepertiga Allah, Anak bukan sepertiga Allah, dan Roh Kudus juga bukan sepertiga Allah. Sebaliknya, Alkitab justru dengan tegas menyatakan bahwa masing-masing pribadi adalah Allah sepenuhnya.
Tentang Kristus dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jika Allah bisa dibagi-bagi seperti apel atau telur, maka tidak satu pun pribadi benar-benar Allah sepenuhnya. Pandangan seperti ini bertentangan langsung dengan kesaksian kitab suci. Ilustrasi lain yang juga sangat populer adalah air, yang dapat hadir sebagai cairan, es, dan uap. Sekilas, ilustrasi ini tampaknya menekankan keesaan Allah. Namun sebenarnya, ilustrasi ini menggambarkan satu zat yang berubah-ubah bentuk. Dengan kata lain, ilustrasi ini menyiratkan bahwa Allah adalah satu pribadi yang hanya menampakkan diri dalam 3 mode atau cara yang berbeda. Padahal Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dan hadir secara bersamaan. Pada saat Yesus dibaptis, Anak ada di dalam air, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Bapa terdengar dari sorga. Ini bukan gambaran tentang satu pribadi yang berganti-ganti peran, melainkan kesaksian Alkitab tentang 3 pribadi yang sungguh berbeda, namun tetap satu Allah yang esa. Ada juga ilustrasi seorang pria yang sekaligus adalah ayah, suami, dan anak. Ilustrasi ini mencoba menjelaskan bahwa Allah adalah satu pribadi yang menjalankan 3 peran. Namun pada dasarnya, ilustrasi ini hanya menggambarkan satu orang yang melakukan fungsi yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda. Padahal Alkitab berbicara tentang relasi yang nyata di dalam Tritunggal. Yesus berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan Yesus dengan jelas berkata bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Semua ini menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan sekadar peran atau fungsi, melainkan pribadi yang sungguh berbeda, namun tetap satu Allah yang esa. Semua ilustrasi ini, apel, telur, air, maupun peran manusia, mungkin terdengar membantu di awal, tetapi pada akhirnya selalu gagal. Ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak mampu menangkap sepenuhnya siapa Allah itu. Alkitab sendiri mengingatkan kita bahwa pikiran dan jalan Allah jauh melampaui pikiran manusia. Karena itu, Tritunggal bukanlah konsep yang harus kita sederhanakan dengan analogi ciptaan, melainkan kebenaran ilahi yang dinyatakan dalam firman Tuhan dan diterima dengan iman serta kerendahan hati. Pada akhirnya, kita perlu dengan rendah hati mengakui satu kebenaran penting. Allah yang tidak terbatas tidak mungkin sepenuhnya dijelaskan oleh pikiran manusia yang terbatas. Alkitab sendiri mengajarkan hal ini. Tuhan berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Rasul Paulus pun berseru dengan penuh kekaguman, "Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya." Namun keterbatasan kita bukan berarti Allah tidak menyatakan dirinya. Justru sebaliknya, Alkitab dengan jelas bersaksi tentang siapa Allah itu. Kitab suci menyatakan bahwa Bapa adalah Allah, sebagaimana Yesus sendiri berdoa kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Alkitab juga dengan tegas menyatakan bahwa Anak adalah Allah, karena firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Demikian pula Roh Kudus adalah Allah, sebab Petrus mengatakan bahwa berdusta kepada Roh Kudus sama dengan berdusta kepada Allah. Namun pada saat yang sama, Alkitab juga menegaskan dengan jelas, Tuhan itu esa. 3 pribadi, satu Allah. Karena itu, tidak mengherankan jika doktrin Tritunggal tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Mencoba memahami Allah secara menyeluruh ibarat seorang anak kecil yang berusaha memahami pikiran orang dewasa. Seorang anak benar-benar dapat mengenal ayahnya. Ia mengenal suara ayahnya, ia mengalami kasih ayahnya, dan ia memahami perintah ayahnya. Namun pada saat yang sama, anak itu tidak mungkin memahami seluruh pertimbangan, rencana, dan kedalaman pikiran ayahnya. Bukan karena sang ayah tidak nyata atau menyembunyikan diri, melainkan karena kapasitas anak itu memang terbatas. Demikian pula relasi kita dengan Allah. Kita sungguh mengenal Allah karena Ia berkenan menyatakan dirinya, tetapi kita tidak pernah mengenal Dia secara menyeluruh. Alkitab berkata, "Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka." Firman Tuhan juga mengingatkan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Jadi ketika Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah Tritunggal, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, namun Allah tetap satu. Kita dipanggil bukan untuk menundukkan Allah ke dalam logika kita, melainkan untuk menundukkan pikiran kita kepada wahyunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau topik ini terasa berat, itu wajar. Bahkan Alkitab sendiri mengakui bahwa ada bagian-bagian firman Tuhan yang tidak mudah dipahami.
Rasul Petrus pun mengatakan bahwa ada ajaran-ajaran yang sukar dimengerti bagi sebagian orang. Yang terpenting, jangan berhenti belajar dan jangan takut bertanya. Firman Tuhan justru mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan untuk mengasihi Dia bukan hanya dengan hati, tetapi juga dengan segenap akal budi kita. Iman Kristen bukanlah iman yang menutup mata, melainkan iman yang mau belajar dan dengan rendah hati tunduk pada apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. Kalau video ini memberkati kamu, silakan like, bagikan kepada teman-temanmu, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan Alkitab lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Siapakah Yesus sebenarnya? Ini bukan cuma pertanyaan teologis yang berat atau akademis. Ini adalah pertanyaan yang menentukan hidup, bahkan kekekalan kita. Karena menurut Alkitab, cara kita mengenal Yesus akan membentuk cara kita memahami keselamatan, dosa, dan siapa Allah itu sendiri. Menariknya, Alkitab tidak memulai kisah Yesus di palungan Bethlehem. Kisahnya jauh lebih lama dari itu, bahkan sebelum dunia ini ada. Rasul Yohanes membuka Injilnya dengan kalimat yang sangat kuat. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman di sini bukan sekadar kata-kata atau pesan. Firman adalah pribadi. Dialah Yesus Kristus. Yohanes dengan sengaja menegaskan dua hal sekaligus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Artinya, sejak kekekalan, Yesus memiliki relasi pribadi dengan Bapa. Dan pada saat yang sama, Ia memiliki hakikat ilahi yang sama. Lalu Yohanes melanjutkan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini sangat jelas. Yesus bukan bagian dari ciptaan. Ia adalah pencipta. Dan ini penting karena hanya Allah yang bisa menjadi sumber hidup. Dan hanya Allah yang sanggup menyelamatkan manusia secara kekal. Rasul Paulus menegaskan kebenaran yang sama. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus bukan tokoh tambahan dalam sejarah. Ia adalah pusat dari segala sesuatu. Awal, tujuan, dan sumber hidup itu sendiri. Namun dunia yang diciptakan dengan sempurna itu jatuh ke dalam dosa. Manusia memberontak melawan Allah, dan sejak saat itu maut masuk ke dalam sejarah manusia. Relasi dengan Allah rusak, dan manusia tidak lagi mampu memulihkan dirinya sendiri. Tapi kisah Alkitab tidak berhenti di kejatuhan. Di tengah kegelapan itu, Allah justru memberi janji. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Inilah janji keselamatan yang pertama. Sejak awal, Allah menegaskan satu hal penting. Keselamatan tidak akan datang dari usaha manusia, tetapi dari inisiatifnya sendiri. Seorang pribadi akan datang untuk mengalahkan dosa dan menghancurkan kuasa iblis. Sejak saat itu, seluruh perjanjian lama menjadi kisah penantian. Melalui Abraham, Allah berjanji bahwa lewat satu keturunan, semua bangsa di bumi akan diberkati. Melalui Musa, Allah menunjukkan bahwa dosa itu serius, ada hukuman yang harus dibayar, dan bahwa pengampunan hanya mungkin melalui korban darah. Sebab nyawa makhluk ada di dalam darah, dan aku telah memberikannya kepada kamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Namun ada satu masalah besar. Korban-korban ini harus terus diulang karena tidak pernah benar-benar menghapus dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Semua korban ini hanyalah bayangan. Bayangan yang menunjuk ke satu korban sejati, korban yang sempurna, yang suatu hari benar-benar akan datang. Para nabi mulai berbicara semakin jelas tentang pribadi yang dijanjikan ini. Yesaya misalnya menubuatkan tentang seorang hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nubuat ini mengejutkan, karena Sang Mesias tidak digambarkan hanya sebagai raja yang menang dan berjaya, tetapi sebagai pribadi yang rela menderita dan menanggung hukuman umatnya. Dosa manusia tidak diabaikan, dosa itu dipindahkan kepadanya. Lalu, pada waktu yang telah ditentukan Allah, janji itu akhirnya digenapi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah yang disebut inkarnasi. Inkarnasi berarti Allah anak sungguh-sungguh menjadi manusia. Bukan berpura-pura, bukan sekadar tampak seperti manusia, tetapi benar-benar mengambil natur manusia. Paulus menjelaskannya dengan sangat jelas. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri tidak berarti Yesus berhenti menjadi Allah. Ia tidak meninggalkan keilahiannya. Yang ia tinggalkan adalah kemuliaannya,
Ia merendahkan diri, masuk ke dalam keterbatasan manusia. Karena itu, Yesus memiliki dua natur sekaligus, ilahi dan manusia. Ia sepenuhnya Allah, dan pada saat yang sama sepenuhnya manusia. Alkitab mencatat bahwa ia lapar, haus, lelah, dan menangis. Semua ini menunjukkan kemanusiaannya yang sejati. Namun pada saat yang sama, Alkitab juga menegaskan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Inilah kunci keselamatan. Karena Yesus adalah manusia sejati, ia dapat mewakili manusia. Dan karena ia adalah Allah sejati, pengorbanannya memiliki nilai yang kekal, cukup untuk menyelamatkan sampai selama-lamanya. Seluruh hidup Yesus bergerak menuju satu titik pusat, salib. Salib bukan kecelakaan sejarah. Ini bukan rencana yang gagal atau situasi yang lepas kendali. Ia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Di kayu salib, dosa tidak diabaikan. Keadilan Allah ditegakkan. Murka Allah terhadap dosa dicurahkan sepenuhnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Di sana, Yesus berdiri sebagai pengganti. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia berdosa ditimpakan kepadanya, dan kebenarannya diperhitungkan kepada semua orang yang percaya. Ketika Yesus berseru, "Sudah selesai," itu bukan teriakan keputusasaan. Itu adalah deklarasi kemenangan. Harga dosa telah dibayar lunas, tidak ada yang perlu dan tidak bisa ditambahkan. Namun, kisah keselamatan tidak berhenti di salib. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah deklarasi ilahi bahwa maut telah dikalahkan dan pengorbanannya diterima oleh Allah. Paulus bahkan berkata dengan sangat tegas, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu." Hari ini, Yesus tidak berada di dalam kubur. Ia hidup dan memerintah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ia bukan hanya juru selamat pribadi, ia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Akhirnya, Alkitab menutup dengan satu panggilan yang sangat jelas, tanpa alternatif lain. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, bukan karena kita cukup baik, cukup religius, atau cukup layak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Yesus memanggil manusia untuk bertobat dan percaya, bukan besok, bukan setelah hidup sempurna, bukan setelah semuanya beres, tetapi hari ini. Karena Yesus bukan sekadar tokoh sejarah. Ia bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah Tuhan yang hidup, dan hanya di dalam Dia ada hidup yang kekal. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa Yesus menurut orang lain. Pertanyaannya adalah, siapa Yesus bagi kamu? Keselamatan tidak pernah lahir dari usaha manusia, bukan dari perbuatan baik, bukan dari agama. Keselamatan adalah anugerah. Dan hari ini, Yesus tidak memanggil kita setelah hidup kita suci dan sempurna. Ia memanggil kita apa adanya, untuk bertobat, untuk percaya, untuk bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena Yesus bukan hanya juru selamat orang Israel, melainkan satu-satunya juru selamat bagi seluruh manusia, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa like dan subscribe agar lebih banyak orang dapat mendengar kebenaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang sering muncul setiap kali hari Natal tiba. Apakah Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember? Mari kita bahas pertanyaan ini dengan cara yang sederhana, menarik, dan tetap bermakna dalam terang iman Kristen. Pertama-tama, mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab. Faktanya, Alkitab tidak pernah menyebutkan tanggal pasti kelahiran Yesus. Namun, di dalamnya terdapat beberapa petunjuk yang sering digunakan untuk memperkirakan waktu kelahirannya. Dalam Lukas pasal 1, kita diberitahu bahwa malaikat Gabriel mengunjungi Maria ketika Elisabet sedang mengandung 6 bulan. Sejumlah ahli Alkitab berpendapat bahwa berdasarkan jadwal pelayanan Imam Zakharia, Elisabet kemungkinan mulai mengandung sekitar bulan September atau Oktober. Jika Maria mengandung pada bulan Maret, maka Yesus bisa saja lahir 9 bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Desember. Namun, ada juga ahli Alkitab lain yang berpendapat berbeda. Dalam Lukas pasal 2 ayat 8 disebutkan bahwa para gembala sedang berjaga di padang pada malam hari. Kondisi ini dianggap lebih mungkin terjadi pada musim yang lebih hangat, misalnya antara bulan April hingga Oktober. Pada akhirnya, Alkitab tidak memberikan tanggal yang pasti tentang kelahiran Yesus, dan itu bukanlah masalah. Yang terpenting bukanlah tanggalnya, melainkan fakta agung bahwa Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia.
Itulah inti sejati dari perayaan Natal. Lalu, mengapa tanggal 25 Desember dipilih untuk merayakan kelahiran Yesus? Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan di balik penetapan tanggal ini, meskipun hingga kini alasan-alasan tersebut masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Salah satu penjelasan yang sering disebut adalah bahwa tanggal 25 Desember berada dalam konteks musim dingin yang berdekatan dengan perayaan Romawi kuno, seperti Saturnalia dan Dies Natalis Solis Invicti. Perayaan-perayaan ini memiliki simbolisme terang di tengah kegelapan musim dingin. Namun, hubungan langsung antara perayaan-perayaan tersebut dan penetapan tanggal Natal tidak dapat dipastikan secara historis. Dalam perkembangan gereja mula-mula, perayaan kelahiran Kristus dipahami sebagai kesempatan untuk mengarahkan penyembahan umat kepada Yesus Kristus sebagai terang yang sejati, bukan kepada terang ciptaan. Alasan lainnya bersifat praktis dan historis. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak sekitar tahun 336 Masehi, pada abad keempat, gereja mulai merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Penetapan tanggal ini membantu menyatukan umat percaya dalam satu perayaan bersama, sehingga peringatan kelahiran Kristus menjadi lebih luas dan dikenal. Beberapa ahli Alkitab juga berpendapat bahwa gereja memilih tanggal 25 Desember untuk menentang praktik-praktik kafir dan mengalihkan perhatian umat kepada Kristus. Dengan demikian, fokus perayaan tidak lagi pada musim atau ritual tertentu, melainkan pada kedatangan Yesus ke dunia. Pada akhirnya, tanggal pasti kelahiran Yesus bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah makna Natal itu sendiri. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, membawa pengharapan, damai sejahtera, dan keselamatan bagi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Inilah inti yang kita rayakan di hari Natal, hadiah kasih Allah yang ajaib bagi dunia. Daripada terus memperdebatkan tanggal, kita dipanggil untuk menghidupi pesan Natal, membagikan kasih dan terang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Terlepas dari apakah Yesus benar-benar lahir pada bulan Desember atau tidak, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Yesus sungguh telah lahir ke dalam dunia ini. Kelahirannya adalah peristiwa nyata dalam sejarah dan merupakan penggenapan dari rencana keselamatan Allah bagi manusia. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi like dan membagikannya kepada yang lain. Subscribe juga channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten seputar iman Kristen. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang percaya. Kemana Yesus pergi selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Kita tahu bahwa dia disalibkan pada hari Jumat dan bangkit dari kematian pada hari Minggu. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di antara waktu itu? Apakah dia naik ke surga atau turun ke dunia orang mati? Apakah dia sedang beristirahat, bekerja, atau menyampaikan pesan penting? Mari kita bersama-sama melihat apa yang Alkitab katakan tentang masa yang misterius ini. Meskipun dasar iman kita dibangun di atas kematian dan kebangkitan Yesus, dan bukan pada apa yang terjadi di antara kedua peristiwa itu, para teolog-teolog Kristen sering mempunyai penafsiran yang berbeda atas apa yang terjadi di antara kedua peristiwa itu, khususnya tentang apakah Yesus benar-benar masuk ke dalam alam maut, dan jika iya, apa yang dia lakukan di sana. Salah satu bagian Alkitab yang sering dibahas dalam topik ini adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Ayat ini berkata bahwa Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Namun, kata memberitakan Injil di sini tidaklah sesuai dengan bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah kriso, yang berarti menyatakan atau mengumumkan. Dan di dalam konteks ini adalah mengumumkan kemenangan Yesus atas dosa, kematian, dan iblis, bukan evangelizo, yang artinya memberitakan kabar baik atau Injil. Ini adalah detail yang sangat penting, karena ayat ini tidak mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang sudah mati, melainkan bahwa Ia menyatakan kemenangannya atas dosa, maut, dan iblis. Pertanyaan lainnya adalah, siapakah roh-roh yang dipenjarakan itu? Sebagian penafsir percaya bahwa roh-roh itu
adalah makhluk-makhluk jahat yang melakukan pelanggaran besar sebelum air bah di zaman Nuh. Yang lain percaya bahwa mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang tidak diselamatkan, yang berada di tempat penderitaan. Walaupun adanya perbedaan di dalam kedua penafsiran tersebut, pesan utamanya tetap sama. Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa, kematian, dan setan, dan ia bukan sedang menawarkan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan, dan bukan pula memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Keselamatan hanya bisa diterima selama kita masih hidup di dunia ini. Setelah seseorang mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau diselamatkan. Tema ini juga sejalan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab. Beberapa ajaran tradisional bahkan menyatakan bahwa Yesus tidak hanya masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi juga menghadapi dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas segala kejahatan. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan topik ini adalah Efesus pasal 4 ayat 8, di mana Paulus mengutip Mazmur pasal 68 ayat 18. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ayat ini biasanya dipahami sebagai ayat yang menunjuk kepada kenaikan Yesus ke surga. Namun, beberapa teolog percaya bahwa ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Yesus pernah turun lebih dahulu untuk membebaskan atau mengalahkan para tawanan rohani. Di sini ada poin yang sangat penting. Meskipun ada yang mengatakan Yesus turun ke neraka, kita harus bertanya, apakah ia turun ke sana untuk menderita lagi? Jawaban Alkitab sangat jelas, tidak. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, saat Yesus berkata, "Sudah selesai," di kayu salib, ia sedang menyatakan bahwa upah dosa telah lunas dibayar secara sempurna. Tidak perlu ada tambahan pengorbanan ataupun penderitaan apapun pada diri Yesus. Kematiannya di kayu salib adalah korban yang sudah sempurna untuk menghapus dosa manusia. Pandangan bahwa Yesus masih harus menderita di neraka bertentangan dengan kebenaran ini. Itu seakan menyiratkan bahwa kematiannya di salib belum cukup, dan itu justru melawan inti dari Injil. Mari kita ingat juga ucapan Yesus kepada penjahat di sebelahnya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa setelah mati, Yesus bukan pergi ke neraka untuk menderita, tapi ke Firdaus. Janji ini menunjukkan bahwa roh Yesus pergi ke tempat yang diberkati, bukan ke tempat penderitaan. Dan ini selaras dengan kebenaran bahwa karya penebusannya telah selesai. Mengapa hal ini penting? Karena cara kita memahami kematian Yesus dan apa yang terjadi setelahnya akan memengaruhi cara kita memandang keselamatan. Jika kita percaya bahwa Dia masih harus menderita lagi di neraka, itu berarti kita sedang menyiratkan bahwa salib belum cukup. Namun, Alkitab berulang kali menegaskan bahwa salib sudah cukup. Yesus adalah korban penebus dosa yang sempurna, anak domba tanpa cacat. Darahnya telah memenuhi tuntutan keadilan, dan kebangkitannya membuktikan kemenangannya. Antara kematian dan kebangkitannya, tidak ada penderitaan tambahan yang diperlukan. Jadi, kemana Yesus selama 3 hari itu? Berdasarkan Alkitab, kita bisa mengatakan, Dia masuk ke dalam dunia orang mati, Dia menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut, dan Dia beristirahat di Firdaus, sebagaimana yang telah Dia janjikan. Dia tidak menderita di neraka, dan Dia tidak lagi menebus dosa selama 3 hari itu. Dia telah berseru, "Sudah selesai." Misteri 3 hari itu mengingatkan kita pada satu kebenaran yang penting, yaitu karya keselamatan Yesus sudah sempurna. Pengharapan kita tidak terletak pada apa yang Yesus lakukan antara kematian dan kebangkitannya, tapi pada kenyataan bahwa kematiannya sudah cukup, dan kebangkitannya membuktikan kemenangannya atas dosa dan maut. Jika video ini membantumu memahami Injil dengan lebih jelas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada orang lain. Tuliskan juga di kolom komentar. Menurut kamu, kemana Yesus pergi selama 3 hari itu? Mari kita bertumbuh bersama dalam iman dan pengertian Alkitab yang benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam iman Kristen yang sering dibicarakan tapi juga sering disalahpahami, yaitu Roh Kudus. Sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal, Roh Kudus bukan hanya penting untuk kita kenal, tapi juga perlu kita pahami dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Di video ini, kita akan membahas 8 pertanyaan yang sering muncul seputar Roh Kudus. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah juga kamu pikirkan. Dan yang paling penting, kita akan melihat apa jawaban Alkitab untuk masing-masing pertanyaan ini. Siapkan hati dan pikiranmu. Mari kita gali bersama kebenaran tentang siapa Roh Kudus sebenarnya dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Pertanyaan pertama, jika Roh Kudus sudah tinggal di dalam orang percaya, mengapa kita masih sering mendengar orang berdoa, "Roh Kudus, datanglah"? Kalimat ini pasti sering kamu dengar dalam ibadah atau saat doa. Doa seperti itu bisa membawa kita kepada suatu pengertian yang salah akan Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, sehingga kita perlu mengundang Dia untuk datang. Alkitab dengan jelas mengajarkan, jika kamu ada di dalam Kristus, maka Roh Kudus sudah tinggal di dalam dirimu untuk selama-lamanya. Dia tidak tinggal sebentar lalu keluar lagi. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah meterai keselamatan kita, tanda jaminan bahwa kita adalah milik Allah dan dijaga olehnya. Meterai itu tidak akan sebentar ada, sebentar tidak ada. Jaminan itu adalah untuk selama-lamanya. Dan Yesus sendiri juga berjanji dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bahwa Roh Kudus akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Roh Kudus bukanlah roh yang datang dan pergi tergantung pada perasaan, iman, atau suasana hati kita. Jadi, kalau kita berdoa dengan mengatakan, "Roh Kudus, datanglah," itu menunjukkan suatu pemahaman yang salah tentang Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus tidak ada di dalam orang percaya, dan kita bisa meminta Roh Kudus untuk datang di saat kita memerlukannya. Tentu saja, berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kita, membimbing kita, memperbarui hati kita. Itu semua benar dan alkitabiah. Yang perlu kita perhatikan adalah, jangan sampai cara kita berbicara atau berdoa, kita memberi kesan bahwa Roh Kudus meninggalkan kita atau harus dipanggil kembali dari jauh. Kenyataannya adalah, Roh Kudus sudah ada bersama kita, tinggal dalam diri kita, dan bekerja di dalam hidup kita. Coba kita bayangkan begini, kamu ada di ruangan yang sama dengan seseorang, tapi karena kamu sibuk sendiri, kamu tidak sadar atau tidak berinteraksi dengan orang tersebut. Orang itu ada di sana, tapi kamu tidak menyadarinya dan bahkan tidak menghiraukannya. Seringkali, hubungan kita dengan Roh Kudus pun seperti itu. Dia ada di dalam kita, tapi kita tidak fokus untuk mendengarkan suaranya. Kita sibuk dengan cara hidup kita sendiri, cara pikir kita sendiri, dan tidak mau membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Maka, marilah kita dengan sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan dan kebergantungan pada Roh Kudus setiap hari. Pertanyaan kedua, haruskah kita terus-menerus mencari pencurahan Roh Kudus? Pertanyaan ini berkaitan erat dengan pemahaman yang tepat tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Banyak orang memiliki pengertian yang keliru, seolah-olah Roh Kudus harus terus-menerus dipanggil turun ke dalam diri kita, seperti sesuatu yang datang dan pergi tergantung pada usaha atau perasaan kita. Salah satu ayat yang sering digunakan untuk mendukung pandangan tersebut adalah Mazmur pasal 81 ayat 10. "Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Namun, benarkah ayat ini mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus mencari pencurahan Roh Kudus? Jika kita membaca ayat ini dalam konteksnya, kita akan menemukan bahwa itu adalah seruan Allah kepada umat Israel agar percaya kepada pemeliharaannya. Tuhan sedang mengingatkan mereka tentang kesetiaannya dalam menyediakan segala kebutuhan mereka selama perjalanan di padang gurun. Maksud utama ayat ini adalah, "Percayalah kepadaku, dan aku akan mencukupkan engkau." Ayat ini tidak sedang mengajarkan tentang pencurahan Roh Kudus secara berulang-ulang. Di dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus telah menerima Roh Kudus, seperti yang dicatat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan Roma
pasal 8 ayat 9. Roh Kudus tidak datang dan pergi, melainkan tinggal dalam orang percaya secara permanen. Karena itu, kita tidak dipanggil untuk terus-menerus mencari pencurahan baru seolah-olah Dia belum hadir, tetapi untuk hidup dalam ketaatan dan kepekaan terhadap pimpinannya. Kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam adalah hal yang sangat baik. Namun, kerinduan itu bukan berarti kita harus memohon Roh Kudus turun berulang kali, melainkan kita membuka diri dalam iman dan ketaatan, agar Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita semakin memenuhi dan membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak Kristus. Bayangkan, seperti seorang anak kecil yang duduk di meja makan, dengan makanan sudah disiapkan oleh orang tuanya. Ia tidak perlu memanggil orang tuanya untuk memasak lagi. Ia hanya perlu membuka mulut dan menikmati apa yang telah disediakan dengan kasih oleh orang tuanya. Demikian juga dengan hidup kita. Bukan soal memanggil Roh Kudus turun lagi, tetapi mempercayai bahwa Allah sudah menyediakan segalanya dalam Kristus dan melalui Roh-Nya. Maka, ya, tetaplah haus akan Tuhan. Tetapi jangan mencarinya seolah-olah Dia sulit ditemukan. Sebaliknya, percayalah bahwa Dia telah tinggal di dalam kamu dan siap memenuhi hidupmu sepenuhnya, asal kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya. Pertanyaan ketiga, karena Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita, apa yang seharusnya menjadi fokus hubungan kita dengannya? Setelah kita memahami bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri setiap orang percaya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita seharusnya berelasi dengannya? Ini membutuhkan perubahan pola pikir yang penting. Banyak orang Kristen terjebak dalam pola pikir bahwa mereka harus mendapatkan lebih banyak Roh Kudus, seakan-akan Roh Kudus belum sepenuhnya hadir dalam hidup mereka, atau bahwa mereka kekurangan sebagian darinya. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus telah diberikan sepenuhnya kepada setiap orang percaya, seperti yang dicatat di dalam Roma, pasal 8 ayat 9, dan Efesus, pasal 1 ayat 13. Masalahnya bukan pada kekurangan Roh Kudus, tetapi seringkali kita yang belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada pimpinannya. Kita tidak dipanggil untuk mencari Roh Kudus dalam arti mendapatkan lebih banyak darinya, melainkan untuk menyerahkan diri lebih dalam kepadanya, agar Dia memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia, pasal 5 ayat 25, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Hidup yang dipimpin oleh Roh ditandai dengan ketaatan sehari-hari. Ketika kita tergoda untuk marah, kita memilih merespons dengan kasih. Ketika tidak ada yang melihat, kita tetap memilih jujur. Ketika hendak berbicara dalam situasi penting, kita berdoa agar diberikan hikmat. Hidup dalam pimpinan Roh berarti peka terhadap suaranya, cepat merespons tegurannya, dan tunduk kepada kebenaran yang telah dinyatakannya melalui firman Allah. Hidup yang dipenuhi oleh Roh bukan tentang mengejar pengalaman emosional atau manifestasi spektakuler, tetapi tentang kesetiaan berjalan bersama Allah dalam relasi yang nyata, konsisten, dan kudus. Bayangkan seperti ini. Suatu malam, saat kamu sedang bermain ponsel, muncul godaan untuk membuka sesuatu yang kamu tahu tidak menyenangkan Tuhan. Di saat itu, kamu merasakan desakan lembut namun jelas di hati. Tinggalkan itu, ini bukan untukmu. Itulah Roh Kudus yang menegur dan menuntunmu kepada kekudusan. Taat kepada pimpinan seperti itu bukan soal menunggu datangnya kuasa besar, tetapi soal membuat keputusan-keputusan kecil setiap hari untuk percaya dan tunduk kepadanya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan keempat, apakah berlatih karunia rohani untuk menjadi lebih mahir sesuai dengan ajaran Alkitab? Ini adalah salah satu pertanyaan penting yang sering muncul, terutama dalam konteks praktik kekristenan modern. Beberapa kalangan, khususnya dalam tradisi karismatik, mendorong jemaat untuk melatih karunia seperti nubuat, bahasa roh, atau penyembuhan. Namun, jika kita meninjau Alkitab, khususnya dalam terang teologi reform, karunia rohani tidak pernah digambarkan sebagai keterampilan yang dapat dikuasai melalui latihan berulang, seperti melatih bakat manusia. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 tertulis, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Ayat ini dengan jelas mengajarkan bahwa karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya.
bukan dihasilkan oleh usaha manusia. Karunia rohani adalah anugerah, bukan hasil pelatihan. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kita tidak bertumbuh dalam penggunaan karunia tersebut. Seorang percaya dapat bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kepekaan, iman, dan kerendahan hati saat ia menggunakan karunia yang diberikan kepadanya. Yang berkembang adalah penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab atas karunia itu, bukan kemahiran teknis dalam arti manusiawi. Kita tidak boleh memperlakukan karunia Roh Kudus seperti talenta duniawi yang bisa dilatih untuk kepentingan pribadi. Karunia-karunia tersebut bersifat kudus, diberikan untuk membangun tubuh Kristus, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri. Contoh yang bisa kita lihat adalah, jika seseorang memiliki talenta alami untuk bernyanyi, maka ketika ia percaya kepada Yesus, Roh Kudus memberikan kepadanya karunia rohani sesuai kehendaknya. Bisa saja, Roh Kudus memakai talenta bernyanyinya dikombinasikan dengan karunia rohani, sehingga melalui suaranya, ia dapat menggerakkan hati jemaat dan membangun iman mereka saat memimpin pujian. Sementara itu, orang lain yang mungkin lebih mahir secara teknis dalam bernyanyi, namun tidak memiliki karunia rohani yang sama, mungkin tidak mampu membawa dampak rohani yang serupa dalam jemaat. Agar lebih jelas tentang karunia rohani, saya akan membahas perbedaan talenta alami dan juga karunia roh di dalam video yang lain, agar bisa menjelaskan lebih mendetail akan hal ini. Pertanyaan kelima, bagaimana saya tahu kalau saya benar-benar sudah menerima Roh Kudus? Apakah saya harus merasakan sesuatu? Ini adalah pertanyaan yang wajar dan sering kali muncul, terutama ketika seseorang tidak mengalami momen emosional atau pengalaman spiritual yang dramatis. Namun, menurut Alkitab, kehadiran Roh Kudus tidak ditentukan oleh perasaan, tetapi oleh iman yang sejati kepada Kristus, berdasarkan janji firman Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya, jika kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu percaya kepada karya penebusannya, maka kamu pasti telah menerima Roh Kudus, karena itu adalah janji Allah bagi setiap orang percaya, seperti yang tercatat di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Memang, sebagian orang mungkin mengalami damai, sukacita, atau bahkan menangis saat pertama kali percaya. Tetapi itu hanyalah respon emosional, bukan syarat atau bukti utama dari kehadiran Roh Kudus. Lalu, apa bukti nyatanya? Bukti utama kehadiran Roh Kudus adalah perubahan hidup yang sejati dan terus-menerus, seperti tumbuhnya kerinduan untuk mengenal Tuhan dan hidup taat kepadanya, meningkatnya kepekaan terhadap dosa dan kesedihan saat jatuh ke dalamnya, penghiburan di tengah pencobaan dan penderitaan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan tanda-tanda buah roh dalam kehidupan yang dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Roh Kudus tidak selalu bekerja secara mencolok atau spektakuler, tetapi secara konsisten membentuk kita melalui firman Tuhan dan doa, menanamkan kebenaran dalam hati kita, dan memperbarui hidup kita secara bertahap agar semakin serupa dengan Kristus. Sebagai contohnya, mungkin kamu belum pernah mengalami momen rohani yang emosional, tetapi kamu mulai merasakan bahwa kamu ingin hidup kudus, merasa terganggu saat berdosa, dan memiliki kerinduan untuk membaca dan memahami Alkitab. Itu adalah bukti kuat bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu. Bukti kehadiran Roh Kudus bukanlah rasa merinding atau emosi sesaat, melainkan hidup yang sedang dibentuk olehnya untuk mencintai kebenaran, membenci dosa, dan berjalan dalam kasih serta ketaatan kepada Kristus. Pertanyaan ke-6, apa peran Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur dalam hidup kita? Dalam Yohanes pasal 14, Yesus memperkenalkan Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos, pribadi ilahi yang datang untuk menyertai umat percaya, menguatkan mereka, mengajarkan kebenaran, dan memimpin mereka dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengingatkan akan semua perkataan Kristus, membuka pikiran kita untuk memahami makna sejati Alkitab,
menegur kita ketika berdosa, dan menuntun kita untuk bertobat. Ia memberikan kekuatan untuk hidup dengan berani dalam kebenaran, mengasihi dengan kasih Kristus, dan bertumbuh dalam kekudusan. Kehadirannya bukan sekadar untuk kenyamanan emosional, tetapi untuk membentuk kita seturut rupa Kristus melalui firman, doa, dan seluruh perjalanan hidup kita. Roh Kudus bukanlah pengganti darurat setelah Yesus naik ke surga. Ia adalah Allah sendiri yang hadir bersama umat-Nya, sebagaimana Yesus menyertai para murid-Nya dahulu. Contoh nyata dari karyanya. Ketika di tengah kesedihan kamu diingatkan akan sebuah ayat firman yang menguatkan, itu adalah Roh Kudus yang memakai firman Allah untuk menghiburmu. Atau ketika kamu bergumul dengan kepahitan lalu hatimu dilunakkan untuk mengampuni, itulah Roh Kudus yang bekerja dalam hati yang sudah diperbaruinya. Roh Kudus tidak hanya bekerja saat ibadah berlangsung. Ia hadir di tengah pergumulan, kesedihan, pencobaan, dan keraguan. Dan karena Ia setia, Ia akan terus bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya jika kita bersedia, tetapi karena Ia telah memulai karya yang tidak akan Ia biarkan gagal seperti yang tercatat di Filipi pasal 1 ayat 6. Pertanyaan ketujuh. Alkitab berkata kita adalah bait Roh Kudus. Apakah ini arti harfiah atau simbolis? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah." Ungkapan ini bukan sekadar simbolis, tetapi menyatakan kenyataan rohani yang sangat nyata bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam setiap orang percaya. Di Perjanjian Lama, bait suci adalah tempat kehadiran Allah secara khusus, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu sekali setahun, seperti yang tercatat di Imamat pasal 16. Tempat itu kudus, disucikan, dan dipisahkan untuk Allah. Namun sekarang, karena pengorbanan Kristus, tabir bait suci telah terbelah seperti yang tercatat di Injil Matius pasal 27 ayat 51, dan kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada bangunan fisik. Roh Kudus kini tinggal di dalam umat-Nya, yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saudaraku yang terkasih, kamu adalah bait Roh Kudus, bukan karena ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu secara alami, tetapi karena Allah sendiri memilih untuk berdiam di dalam kamu oleh Roh-Nya. Ini bukan hanya kiasan atau perumpamaan. Ini adalah kenyataan ilahi yang menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan, dengan penuh hormat dan ketaatan kepada Allah. Contohnya, kamu tidak perlu terbang ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Allah. Dia tidak menunggu di bangunan buatan manusia. Dia sudah tinggal di dalam dirimu. Ini seharusnya mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika kamu sendirian menghadapi keputusan sulit, tidak ada yang melihatmu, Roh Kudus tetap hadir. Momen itu sama kudusnya dengan saat kita menyembah di gereja. Jika kita sungguh memahami bahwa kita adalah bait Allah, maka kita akan hidup dalam kesadaran bahwa kehadirannya menyertai kita dimanapun kita berada, baik di tempat umum maupun di tempat tersembunyi. Maka, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita dan mencerminkan kekudusannya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Pertanyaan ke-8. Jika seorang percaya sejati jatuh dalam dosa, apakah dia akan kehilangan Roh Kudus? Ini adalah pertanyaan yang sering menghantui hati banyak orang Kristen. Apa yang terjadi jika aku melakukan dosa yang besar? Kalau aku menjauh dari Tuhan, apakah Roh Kudus akan meninggalkanku? Namun, dengarkan janji luar biasa dari firman Tuhan. Jika kamu benar-benar telah disatukan dengan Kristus, jika kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah. Kebenaran ini dicatat di Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Efesus pasal 4 ayat 30 menyatakan bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai hari penebusan. Itu berarti kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya bersifat kekal, bukan sementara atau tergantung suasana hati. Benar, orang percaya bisa membuat Roh Kudus berduka cita karena dosa seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Benar, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan bisa terhalang oleh dosa. Tetapi kehadiran Roh Kudus tidak pernah ditarik kembali dari orang yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan miliknya.
Dia mendisiplinkan, menegur, dan memulihkan anak-anaknya bukan untuk menghukum mereka secara kekal, tapi untuk membawa mereka kembali ke jalan kebenaran dan ke dalam sukacita keselamatan. Keselamatan itu bukanlah sesuatu yang rapuh yang tergantung pada kekuatan kita untuk bertahan. Keselamatan dijaga oleh kesetiaan Tuhan, bukan oleh ketaatan kita yang tidak sempurna. Seperti seorang ayah yang tetap menjadi ayah bahkan saat anaknya memberontak, demikian juga Allah tetap menjadi Bapa bagi anak-anaknya. Pegangan tangan Tuhan atasmu jauh lebih kuat daripada upayamu menggenggam tangannya. Jika hari ini kamu merasa jauh darinya, sebenarnya kamulah yang menjauh. Tapi Dia tetap setia, memanggilmu kembali dengan kasih yang tidak berubah. Kamu mungkin kehilangan sukacita dan kepekaan rohani karena dosa, tapi kamu tidak akan kehilangan Roh Kudus jika kamu sungguh-sungguh telah diselamatkan. Roh Kudus akan terus bekerja, menegurmu, memulihkanmu, dan menuntunmu kembali kepada Kristus. Inilah hati Tuhan bagi umat-Nya. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang telah ditebus-Nya. Jika video ini membantu kamu lebih memahami tentang Roh Kudus, pastikan untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang yang membutuhkan pemahaman Alkitab yang lebih jelas. Dan beritahu saya di kolom komentar. Pertanyaan tentang Roh Kudus apa yang paling menantang kamu? Sampai jumpa di video berikutnya. Berjalanlah dalam roh, dibimbing oleh firman, dan hiduplah untuk memuliakan Kristus. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kamu. Pernah nggak sih setelah ibadah kamu dengar orang bilang, "Wah, hadirat Tuhan kerasa banget hari ini." Tapi di sisi lain, ada juga yang pulang dengan rasa hampa, mikir, "Loh, kok aku nggak merasakan apa-apa? Apa Tuhan beneran hadir di sini?" Nah, pertanyaan penting muncul. Sebenarnya, Alkitab memang mengajarkan soal merasakan hadirat Tuhan di ibadah nggak sih? Di video ini, kita bakal bahas apa yang Alkitab katakan tentang hadirat Tuhan, gimana para teolog melihat hal ini, dan gimana kita bisa terhindar dari kesalahpahaman, sambil tetap bersukacita, karena satu hal pasti, Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Pernah nggak sih kamu ngerasa Tuhan itu jauh? Atau malah bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan ada nggak sih di dekat aku sekarang? Nah, Alkitab sebenarnya sudah kasih jawabannya jelas banget. Ada dua cara utama Alkitab bicara tentang kehadiran Allah. Pertama, ada yang namanya kehadiran Allah yang tidak terbatas. Artinya, Dia ada di mana-mana. Dalam Mazmur pasal 139, Daud bilang begini, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kalau aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Kalau aku turun ke dunia orang mati, Engkau juga ada di sana." Jadi, apapun situasi kita, lagi senang, lagi down, lagi kuat, lagi rapuh, Tuhan tetap hadir. Bahkan ketika kita nggak merasa Dia dekat, Dia sebenarnya tetap ada di situ. Kedua, ada juga yang disebut kehadiran Allah yang khusus. Ini bukan sekadar Tuhan ada di mana-mana, tapi kehadiran yang istimewa buat umat-Nya. Di Keluaran pasal 29, Tuhan janji ke Israel, "Aku akan diam di tengah-tengah mereka dan menjadi Allah mereka." Dan Yesus juga kasih janji yang sama ke gereja di Matius pasal 18 ayat 20. "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Jadi, jelas ya, Allah itu selalu hadir. Tapi ada momen-momen khusus di mana Dia hadir dengan cara yang lebih nyata, terutama waktu umat-Nya berkumpul untuk menyembah. Dan ini penting. Kehadiran Tuhan itu bukan kita yang bikin lewat suasana, musik, atau perasaan kita. Kehadirannya itu janji, dan janji Tuhan selalu bisa kita pegang. Kalau kita ngomongin soal kehadiran Allah, ini tuh topik yang dari dulu sampai sekarang bikin banyak orang percaya penasaran. Gimana sih caranya kita bisa tahu Allah itu hadir? Apa kita mesti selalu merasakan sesuatu? Atau justru kehadiran Allah itu nggak bisa diukur dari perasaan? Nah, beberapa teolog besar dari dulu udah banyak ngebahas hal ini. Contohnya John Calvin. Dia bilang begini, "Iman kita tuh jangan ditaruh di atas perasaan. Karena perasaan manusia gampang banget berubah-ubah. Hari ini kita bisa semangat banget doa, besoknya bisa malas total. Hari ini hati bisa damai banget, tapi besok bisa penuh kekhawatiran. Tapi janji Allah itu nggak pernah berubah." Nah, dasar iman kita harusnya ada di situ, janji Allah yang kekal. Tapi Calvin juga ngakuin, kadang Roh Kudus ngasih kita taste
alias sekilas rasa dari kebaikan Allah. Kayak waktu doa, tiba-tiba hati kita sejuk banget, atau waktu dengar firman, kita ngerasa kayak Tuhan lagi dekat banget. Itu semua hadiah kecil dari Roh Kudus, semacam reminder bahwa Allah benar-benar hadir. Lalu ada John Owen. Lewat bukunya Communion with God, dia bilang gini, orang percaya bisa sungguh-sungguh bersekutu dengan setiap pribadi dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kadang, Allah kasih kita pengalaman yang bisa kita rasain secara nyata. Tapi dia juga kasih warning, jangan salah kira. Kalau lagi nggak merasa apa-apa, bukan berarti Allah jauh. Persekutuan kita sama Allah tetap ada, meskipun kita nggak feel it. Sama aja kayak hubungan orang tua dengan anak. Meskipun anak nggak tiap saat merasa dipeluk, itu nggak berarti orang tuanya berhenti jadi orang tua. Louis Berkhof pernah bilang bahwa kehadiran Allah bersama umatnya itu bukan sekadar kehadiran umum seperti Allah yang hadir di seluruh ciptaan, tapi sebuah kehadiran perjanjian. Waktu kita beribadah, justru di sanalah orang percaya makin sadar betapa Allah itu dekat dengan kita. Jadi, bukan sekadar suasana hati atau emosi sesaat, tapi kesadaran rohani bahwa Allah benar-benar hadir karena Dia sendiri yang janji. Kalau dipikir-pikir, ini luar biasa banget. Kehadiran Allah di tengah ibadah bukan sesuatu yang ditentukan oleh kuatnya perasaan kita, tapi oleh janjinya sendiri. Emosi bisa naik turun, tapi janji Allah nggak pernah berubah. Dan justru karena janji itulah, kita bisa sungguh merasakan betapa berharganya punya Allah yang dekat dengan kita. Jonathan Edwards juga kasih nasihat penting. Dia bilang, hati-hati sama perasaan rohani. Jangan langsung disangka semuanya dari Tuhan. Edwards jelasin, pengalaman sejati dari Allah itu selalu bikin kita rendah hati. Jadi kalau pengalaman rohani itu bikin kita jadi sombong, ngerasa lebih rohani dari orang lain, atau cuma hanyut sama suasana musik ibadah, ya jelas itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu nggak kasih kehadirannya buat bikin kita tinggi hati, tapi supaya kita makin rendah hati dan makin cinta Dia. Jadi, kalau ditarik garis besar dari ajaran para teolog ini, ada beberapa hal penting yang mesti kita pegang. Yang pertama, kehadiran Allah itu sungguh nyata dalam ibadah, bukan karena perasaan kita, tapi karena janjinya dalam perjanjian. Yang kedua, kalau kita dikasih pengalaman manis sama Tuhan, misalnya hati terasa hangat dan dekat, syukuri itu sebagai anugerah. Tapi kalau lagi kering dan hampa, jangan panik. Itu bukan berarti Allah nggak hadir, sebab kehadirannya tetap pasti lewat firman dan sakramen. Dan yang paling penting, tujuan kita dalam ibadah bukan ngejar rasa atau emosi, tapi berjumpa dengan Allah yang menyatakan dirinya dan memberi anugerahnya lewat firman dan sakramen. Coba kita lihat beberapa contoh praktis ya. Ada cara pikir yang keliru, misalnya gini, aku nggak nangis waktu ibadah, berarti Tuhan nggak hadir dong. Nah, itu salah banget, karena seolah-olah ukuran kehadiran Tuhan ditentukan sama perasaan kita. Padahal Alkitab jelas bilang, Tuhan hadir bersama umatnya, entah kita nangis atau enggak. Contoh lain, wah, lagu ini bikin aku merinding, pasti itu Tuhan. Tapi faktanya, merinding bukan berarti Roh Kudus hadir. Orang yang enggak percaya Yesus pun bisa nangis atau merinding dengar musik yang menyentuh hati. Atau ada juga yang bilang, kalau aku nggak ngerasain apa-apa, berarti ibadahnya hampa. Itu juga keliru, karena secara nggak langsung menolak janji Tuhan sendiri, yang bilang Dia hadir setiap kali umatnya berkumpul dalam namanya. Sekarang, gimana cara berpikir yang benar? Misalnya, ada yang bilang, walaupun aku nggak ngerasain banyak hal, aku tetap yakin Tuhan hadir, karena firman-Nya yang bilang begitu. Nah, itu contoh iman yang bersandar pada janji Tuhan, bukan perasaan. Atau, waktu khotbah, aku disadarkan akan dosa dan ditunjukkan pada Kristus. Di situ, aku ngerasa Tuhan dekat, itu benar. Karena Roh Kudus memang bekerja lewat firman, menginsafkan dosa dan menghibur. Persis seperti yang Yesus bilang di Yohanes 16. Contoh lain lagi, saat perjamuan kudus, aku merasakan jaminan kasih Kristus yang dalam. Itu juga benar, karena perjamuan kudus bukan cuma ritual kosong. Itu adalah sarana di mana Kristus hadir secara rohani bersama umatnya, seperti yang Paulus ajarkan di 1 Korintus 10. Jadi bedanya jelas ya, cara pikir yang salah hanya bergantung pada emosi, sementara cara pikir yang benar bergantung pada janji Tuhan, dan menafsirkan emosi sesuai dengan firman-Nya. Bayangin kamu ke gereja hari Minggu, badan capek, pikiran kemana-mana, hati juga datar aja. Terus kamu mikir, apa Tuhan lagi nggak hadir ya? Jawabannya, tentu aja tidak. Selama firman Tuhan diberitakan dengan setia dan sakramen dijalankan dengan benar, Tuhan tetap hadir. Perasaanmu mungkin lagi flat, tapi janji Tuhan itu pasti. Atau contoh lain, kamu lagi dengerin khotbah tentang Mazmur pasal 23.
tiba-tiba kalimat Tuhan adalah gembalaku terasa hidup banget buat kamu. Hati jadi tenang luar biasa, dan kamu sadar lagi bahwa Tuhan sungguh peduli sama kamu. Nah, itu bukan cuma sekadar emosi, itu Roh Kudus yang sedang bekerja, menerapkan kebenaran firman ke dalam hati kita. Sekarang bayangin kamu ikut acara ibadah yang meriah. Lampu redup, musik megah, suasananya bikin merinding. Pertanyaannya, apakah itu otomatis tanda kehadiran Tuhan? Belum tentu. Tesnya adalah, apakah suasana itu bikin kamu bertobat, jadi rendah hati, makin cinta Yesus? Atau cuma sekadar pengalaman suasana yang menyenangkan? Intinya gini, pengalaman sejati akan hadirat Tuhan itu bukan cuma bikin perasaan tersentuh sebentar, tapi benar-benar mengubah hidup kita. Lalu, gimana sih cara kita mikirin kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari? Pertama, jangan sandarkan keyakinanmu pada perasaan, tapi pada firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dasar kita itu bukan mood atau feeling, tapi apa yang Tuhan sudah firmankan. Kedua, kalau Tuhan kasih kita rasa dekat banget sama Dia, bersyukurlah, itu anugerah, hadiah dari Tuhan. Tapi jangan anggap itu tanda pasti bahwa Dia hadir, karena Dia selalu hadir, walaupun kita nggak selalu merasa. Ketiga, uji setiap pengalaman rohani lewat buah yang dihasilkan. Galatia 5 jelas banget, kalau Roh Kudus hadir, hasilnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan. Bukan cuma merinding atau nangis tersentuh. Keempat, jangan lupa, Tuhan sudah janji hadir lewat cara-cara biasa yang sering kita anggap sepele. Lewat baca dan dengar firman, lewat doa, sakramen, dan juga lewat persekutuan dengan sesama orang percaya. Justru disitulah Dia sudah tetapkan untuk ketemu kita. Dan terakhir, seringkali Tuhan bikin kehadirannya terasa paling manis justru di tengah kesulitan. Mazmur pasal 34 ayat 18 bilang, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Misalnya, seorang percaya yang kehilangan pekerjaan, cemas, tapi waktu dia berdoa dan baca firman, ada damai yang enggak masuk akal. Itulah hadirat Tuhan. Atau seorang Kristen yang lagi berduka di pemakaman, tapi masih bisa berkata kayak Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu bukti Tuhan menopang dia dengan hadiratnya. Jadi, jangan batasi hadirat Tuhan cuma di hari Minggu pas ibadah. Roh Kudus hadir buat menghibur, menguatkan, dan meyakinkan kita, bahkan di momen-momen tergelap dalam hidup. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita bilang, aku merasakan hadirat Tuhan waktu ibadah? Jawabannya, boleh, tapi dengan catatan. Kalau maksudnya Roh Kudus lagi bekerja lewat firman Tuhan, dan itu terasa nyata di hati kita, ya, itu benar. Tapi kalau maksudnya hadirat Tuhan tergantung sama perasaan kita, nah, itu keliru. Hadirat Tuhan itu sesuatu yang objektif. Dia benar-benar hadir bersama umatnya, entah kita lagi ngerasa atau enggak. Sedangkan rasa dekat sama Tuhan itu subjektif. Kadang Tuhan izinkan kita merasakannya, tapi kadang juga Dia ajar kita untuk berjalan hanya dengan iman. Dan ujian yang sesungguhnya itu begini, pengalaman hadirat Tuhan yang asli pasti bikin kita makin kudus, makin rendah hati, dan makin cinta sama Kristus. Jadi teman-teman, jangan ukur hadirat Tuhan dari perasaanmu. Pegang firman-Nya. Bersyukurlah kalau Tuhan kasih kita rasa dekat dengannya. Tapi jangan lupa, entah itu waktu kita menyembah di hari Minggu, atau waktu kita bergumul di hari Senin, Tuhan tetap setia hadir bersama umat-Nya. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu merasa Tuhan begitu dekat? Sampai ketemu di video berikutnya, tetap setia, tetap beriman, dan ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Semoga pembahasan ini menolong kamu mengenal Allah dengan lebih benar, sebagaimana Ia menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Di seri basic tapi penting selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan topik-topik penting lainnya. Kalau pembahasan ini bermanfaat, silakan like videonya, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan seri berikutnya, dan tuliskan pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.